Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang beliau 1 minggu ke depan. Khusus untuk para kepoers, stalkers yang suka intip-intip energi orang lain, yang suka kepo dengan kehidupan orang lain, yang suka usil dengan kehidupan orang lain. Oke. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars secara berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Water sign di Pisces. Jadi nanti kalau aku bilang Taurus guys, artinya orang yang kamu kepoin ya, zodiaknya Taurus, sementara zodiak kamu mah bisa apa saja. Kalau aku bilang Pisces, artinya kamu sedang kepo pada seorang Pisces, sedangkan zodiak kamu bisa apa saja. Untuk kamu yang mau melihat energimu sendiri, silakan mundur guys ke readingan yang aku upload di hari Minggu. Judulnya itu Urgent Message for the Next 7 Days. Itu untuk melihat energi sendiri. Disarankan untuk melihat energi sendiri. Dan video ini disarankan untuk melihat energi orang lain ya. Oke, ini general reading guys, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan orang yang sedang kamu kepoin. Mungkin akan resonate dalam hal karir mereka, atau keuangan, atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Kamu kan tahu sendiri jika memang orang yang aku reading nanti adalah orang yang kamu kepoin. Kamu kan tahu bahwa pesan itu untukmu ya. Akan bagus sekali kalau memulai kepo itu dari moon sign ya guys, kemudian dilanjutkan ke rising, terakhir baru ke sun ya. Jadi untuk melihat keadaan lengkap seseorang di 1 minggu ke depan, mungkin kamu perlu melihat 3 readingan zodiak sekaligus di uploadan videoku ini. Oke, untuk para jumper satu kutu loncat. Demi kenyamanan Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah sediakan timestamp di kotak deskripsi. Silahkan dicek kotak deskripsi, di situ ada zodiak, di sebelahnya ada angka. Diklik angkanya ya Bapak Ibu, supaya kalian langsung lompat ke zodiak yang ingin kalian kepoin. Karena aku tahu sebetapa keponya pun kalian sama seseorang, tapi waktu kalian sangat berharga ya. Jadi aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu kalian dengan cari-cari geser-geser yang mana nih yang mana. Oke guys, karena ini masuk dalam kategori mini video, jadi tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Aku hanya akan ambil 1 kartu saja untuk kepo, segitu aja udah cukup informasinya. Dan kerjasama kalian sangat dibutuhkan sekali guys untuk memfokuskan wajah orang yang kalian kepoin dan menyebutkan namanya 1 kali saja di dalam hati, supaya kita bisa terkoneksi, karena itu satu-satunya cara agar aku bisa keluarkan kartu yang paling tepat mengenai orang yang sedang kalian kepoin ini dan menjelaskan artinya dengan sebaik mungkin ya. Oke. Di setiap zodiak aku akan ingatkan untuk memfokuskan dan menyebutkan namanya, don't worry. Oke. Ini ada 2 deck yang aku pakai, ganti elemen, ganti deck biar fresh saja gitu. Kita langsung mulai saja dari ini dulu katanya, dari Earth sign ya. Ini dia readingan kepo untuk kalian yang kepo sama Taurus. Silakan fokuskan wajah Taurus yang ingin kalian kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hati. For kolektif yang lagi kepo sama Taurus, halo. Ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Hai Taurus. Taurusnya justru malah pengen kasih informasi nih. Ramai guys. Hierophant, this is Taurian energy. Sesama Taurus mungkin yang paling banyak kepo sama Taurus. Taurusnya ini lagi baik-baiknya guys. Hierophant itu patuh pada peraturan ya. Kalau dia orangnya religius, dia akan religius sekali di 1 minggu ke depan. Rajin beribadah guys, berusaha dengan sedapat mungkin tidak melanggar peraturan. Kalau di kantor dia akan berusaha sedapat mungkin untuk tidak terlambat guys, karena dia hobi banget terlambat ini Taurus ini. Mungkin udah dimarahin juga. Telat mulu kamu gitu, dan akhirnya dia mencoba 1 minggu ke depan ini untuk ikut peraturan ya. Intinya Taurus yang sedang kalian kepoin ini mencoba sedapat mungkin untuk ikut peraturan, menjadi baik, menjadi orang yang menghargai norma kebudayaan, dan kemudian patuh pada agama, orang tua, whatever ya.
Hierophant Energy ini kartu baik-baik. Jadi kalau kamu rencananya pengen ngajak Taurus ini nakal-nakal, kayaknya dia nggak akan mau deh guys. Nggak akan mau bernakal-nakal ria ya. Dia akan terlihat lebih ciamik, lebih apik di 1 minggu ke depan. Oke, oke, lebih apik di 1 minggu ke depan. Oke. Ada yang mau berubah dalam hidup Taurus itu guys, karena The World datang di bawahnya, kayak menjelang new chapter ya. Oke. Kita teruskan untuk Earth sign yang kedua, ada Virgo. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Hai. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kalian ketahui di 7 hari ke depan guys. Hai, ya, ini dia. King of Cups, Virgonya jatuh cinta sama kamu katanya. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Virgo. Really in love with you. Only you. You are the only one. Oke. The King of Cups itu seperti itu ya. Atau berkaitan dengan cinta. Apapun yang dikerjakan oleh Virgo di 1 minggu ke depan, it's because of love. Kalau dia chat kamu, itu chat tentang cinta. Kalau dia melakukan sesuatu padamu, itu karena dia mencintaimu. Kalau dia marah sama kamu, itu karena dia mencintaimu. Atau kalau dia lembur malam karena dia mencintai pekerjaannya. Kalau dia sampai di 1 minggu ke depan ini fighting for everything related to their business begitu, itu karena mereka sangat mencintai bisnisnya. Apapun yang dilakukan oleh Virgo di 1 minggu ke depan, it's related to love. King of Cups energi ini bukan energi Virgo guys, agak jarang-jarang. Ini energinya water sign, Cancer, Scorpio, Pisces ya, but a very very pure energi aku lihat di sini. Jadi kalau Virgo yang sedang kamu fokuskan ini ada akses ke kamu saat ini, kamu perhatikan baik-baik guys, apa yang dia lakukan ke kamu itu pasti berbeda energinya dibandingkan yang dulu-dulunya. It's like rapid change, perubahan cepat ini yang terjadi pada Virgo yang sedang kalian kepoin ini. Dulunya nggak begitu, jadinya begitu gitu ya. Jadi lebih serius dalam hal apapun, dan itu karena cinta. Guys, untuk Earth sign, kalau mereka menunjukkan perasaannya, keseriusan dalam hal perasaan begitu, itu biasanya mereka akan lebih dalam bentuk action ya. Jadi nggak banyak ngomong-ngomong, nggak banyak istilahnya rayuan gombal gitu. Jadi nanti let's say ini adalah crush kamu ya, si Virgo ini, dan dulunya mah Ray dia tuh enak banget ngomongin I love you apa segala macam gitu, kok sekarang jadi diam aja ya gitu. Itu biasanya justru malah ketika Virgonya sudah udah benar-benar really falling to you. Semakin dia diam, semakin dia nggak banyak mengumbar ucapan, itu biasanya dia sudah really falling to you. Dan lucky you. Oke. Kita teruskan untuk Earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Capricorn, hai Capricorn. Ada yang kepo sama kamu, boleh nggak dikepoin kamu kepi? Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Ada kartu The Page of Cups, meragukan sesuatu. Cancer, Scorpio, Pisces juga aku lihat yang paling banyak kepo sama Capricorn. Banyak water sign yang lagi kepo sama Earth sign ya guys. Masih belum yakin. Let me think first. Biar aku pertimbangkan dulu. Dan percayalah guys, kalau Capricorn sudah mempertimbangkan, once dia mendapatkan keputusan, itu akan fix. Itu akan fix. Capricorn tidak akan gonjang-ganjing kayak model Gemini ya. Once dia bilang no, it will be no. Once dia bilang yes, it will be yes. Begitulah Capricorn energi ya. Tapi saat ini masih meragukan. Jadi kalau kamu sudah menunggu sesuatu dari Capricorn, dia masih memikirkannya di 1 minggu ke depan guys. Silakan tunggu di hari ke-8 atau hari ke-9 atau hari ke-10. Dia akan segera keluar dengan keputusannya, dan itu akan final katanya. Oke. Berakhir sudah untuk Earth sign. Kita segera teruskan ke elemen berikutnya, ada Fire sign.
Kita mulai yang pertama dari Aries dulu guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Aries, halo. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Yang paling banyak kepo sama Aries aku lihat Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Aries menunggu, aku lihat di sini guys. Ya, Aries doing something for you dan dia sedang menunggu responmu, kayak sedang menunggu apa yang akan kamu katakan, kayak menunggu kamu balas chatnya, kayak menunggu kamu memberi sebuah keputusan, mengucapkan sesuatu padanya, melakukan tindakan tertentu padanya, dan dia yakin banget dalam masa penantiannya ini bahwa yang dia lakukan tidak akan sia-sia, something like that. But they are waiting for you. Taurus, Virgo, atau Capricorn yang paling kuat ya. Kamu lagi kepo sama si Aries ini. Aries ini tahu yang dia lakukan itu bagus guys ke kamu, dan kemudian dia berharap yang bagus yang kamu bayarkan ke dia, bukan dibayarkan, dibalaskan. Bisa jadi bayar betul. Karena ini Pentacles ya guys. Dia berharap kamu akan memberikan respon yang sama baiknya seperti yang dia lakukan ke kamu. Hati-hati kalau Aries sudah menunggu guys. Dia gak suka menunggu lama, oke? Oke, kita teruskan untuk fire sign yang kedua, ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu guys. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. Kolektif yang lagi kepo sama Leo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Hai Leo. Capricorn yang paling banyak kepo sama Leo. Aku lihat di sini, this is the devil guys. Toxic ini ya. Seperti ada hal yang tidak baik yang sedang dikerjakan oleh si Leo saat ini. Atau menurut Leo, hidupnya lagi gak baik-baik saja. Bisa jadi dia lagi candu banget pada sesuatu guys. Slot, judi online, atau candu apapun itu ya. Candu pada pekerjaan, candu pada belanja, candu kibulin orang. Oke. Ada yang menjebak si Leo saat ini, dan dia tidak suka guys dengan jebakan tersebut, tapi kebingungan gimana caranya keluar dari jebakan tersebut. Devil adalah major arcana di luar kendali manusia ya. Ini hanya akan pergi tepat pada waktunya. Bisa jadi juga berkaitan dengan karma. Leo-nya ini lagi jalanin karma begitu. Dan jauh-jauhlah dari sini guys, because it's very toxic ya. Kalau kamu kayak pengen mendekati Leo, apapun alasannya, tujuannya, dalam masa the devil, kamu akan kecipratan devilnya ini ya. Kalau misalnya dia ini lagi candu banget marah guys, kamu gak ada salah apa-apa, kamu deketin dia akan marahin kamu. Kalau dia ini candunya adalah ngibul, bohong misalnya, kamu itu datang baik-baik sama dia, menanyakan sesuatu baik-baik, dia akan bohongin kamu. Kalau dia ini candunya misalnya pada uang, kamu itu datang ke dia itu tujuannya untuk santai aja berteman gitu, tapi dia akan morotin kamu, something like that. So be careful in this energy ya. Aku rasa jauh-jauhlah dari Leo selama 1 minggu ke depan dalam devil energy, oke? Oke guys, kita teruskan untuk fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Segi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Halo Sagittarius, ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya guys. Oke. Scorpio yang paling banyak kepo sama Sagittarius ya. The Death ini adalah transformasi besar-besaran yang terjadi dalam hidup Sagittarius. Dan ini major arcana guys, artinya transformasi tersebut dibuat oleh universe, perubahan besar-besaran guys ya. Dari yang suka banget jadi tidak suka, dari yang tidak suka jadi suka, dari yang tidak ada rasa jatuh cinta mendalam, dari yang tidak peduli care sangat sangat peduli sekali, dari yang miskin jadi kaya raya. Itu yang terjadi 1 minggu ke depan, dan ini perubahannya rapid, cepat, besar, cepat, dan tiba-tiba. Di masa-masa the death yang datang sudden death katanya ini istilahnya guys, ini akan banyak bikin orang kebingungan guys. Karena ada perbedaan yang luar biasa dari situasi di minggu lalu atau di beberapa waktu sebelumnya, bulan lalu ke minggu ini, perubahannya mendadak besar, dan itu akan bikin banyak Sagittarius kebingungan. Tapi semua perubahan the death itu ke arah yang lebih baik ya guys. Once the death datang, proses akan dimulai
Jadi ini akan sibuk banget ya aku lihat di 1 minggu ke depan, tapi tujuannya adalah baik. Tujuannya untuk kebaikan si Sagittarius ya. Berakhir sudah untuk fire sign, kita teruskan untuk elemen berikutnya, ada air sign. Dimulai yang pertama dari Libra dulu ya. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Libra. Hai Libra. Ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Hai Libra. Iya. Apa ini guys? The Ten of Pentacles, family things, oke. Happy nih sebenarnya ya. Ketika The Ten of Pentacles datang, ini adalah kegembiraan atau bahagia secara umum. Dan ini baunya hal duniawi guys. Kayak kenaikan pangkat, dan kemudian banyak orang yang bahagia, kayak ada peningkatan penghasilan, bisnis yang sukses, kemudian rame-rame bahagia begitu ya dalam hal duniawi ya. Atau bisa jadi juga akan ada acara keluarga. Libra ini akan lebih tertutup ke circle yang menurut dia family, hanya orang-orang tertentu saja 1 minggu ke depan. Kamu akan lihat nanti guys, apakah Libra ini menganggap kamu inner circle atau tidak. Once dia share the happiness with you, misalnya dia tiba-tiba chat kamu, tahu nggak tanah gue yang udah 20 tahun gue tawar-tawarin di market nggak laku, laku hari ini katanya gitu di 1 minggu ini. Kalau dia share sesuatu yang penting ke kamu, itu artinya you are the inner circle. Kamu itu penting sekali bagi dia, karena dia lagi happy guys. 1 minggu ke depan banyak pencapaian yang didapat, banyak hal yang bisa di celebrate atau dirayakan, dan dia pengen berbagi kesenangan dengan orang-orang yang menurutnya penting. Kayaknya Taurus, Virgo, Capricorn yang paling banyak kepo sama Libra ini. Kalau kamu di share tentang kebahagiaan Libra ini di 1 minggu ke depan, berarti menurut dia kamu penting ya. Oke, kita akan teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silakan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Informasi yang perlu diketahui kolektif mengenai Gemini yang difokuskan saat ini. Oke, sekali lagi katanya. Ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. The Page of Wands, semangat ya. Aries, Leo, Sagittarius yang paling banyak kepo sama Gemini kuliah di sini. Gemini-nya itu no matter what, just go forward kayak. Page of Wands ini unstable ya guys. Jadi kayak semangat yang dihidupkan atau dipaksa untuk tetap ada. Jadi setelah Ten of Wands, Page of Wands, begitu dia kalau ditaruh. Ten of Wands itu apa? Beban dalam pikiran. Jadi yang bikin si Gemini ini kehilangan semangat adalah terlalu banyak hal yang dia pikirkan, even itu tidak real. Semua yang ada di pikiran tidak real ya guys. Oke. Terlalu banyak yang dipikirkan, dan kemudian di awal minggu ini dia akan udah bodo amat. Sing penting maju terus. Let's go forward. Dan The Page of Wands ini kayak orang yang bangun dari tidurnya guys, dan kemudian dengan tertatih-tatih melangkah ke kamar mandi. That's The Page of Wands ya. Untuk kalian yang sedang cari informasi tentang Gemini, kayak memaksakan tapi dia berhasil keep on spirit. Page of Wands selalu berkaitan dengan passion, semangat ya. Oke, kita teruskan untuk air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Aquarius, halo. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di tujuh hari ke depan. Thank you. Hai Aquarius. The Six of Cups. Bertemu teman lama. Oke.
Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces mungkin yang paling banyak lagi kepo sama Aquarius. Aquarius ini akan kayak mengingat-ingat hal lama, memori guys. Jadi kayak daydreaming aku lihat di 1 minggu ke depan, mengingat teman lama, mengingat memori lama, mengingat-ingat hal-hal yang indah yang terjadi di masa lalu ya. Atau beberapa dari Aquarius juga akan bertemu in real life dengan orang lama, bertemu dengan teman dari masa lalu, teman kuliah dulu, teman kerja di kantor lama begitu, atau ada saudara yang udah lama gak ketemu akan bertemu begitu. Full of nostalgia ya. Jadi kalau dia bertemu dengan teman lama, mereka akan nongkrong gitu guys, ngomongin tentang masa lalu yang berkaitan dengan masa lalu yang aku rasa paling kuat di energi kolektif Aquarius di 1 minggu ke depan ya. Kalau kamu adalah part of their past, ini waktu yang tepat untuk maju. Gitu dia triknya ya guys kalau melihat readingan tarot, karena si Aquariusnya tuh seneng banget dengan yang namanya nostalgia, lagi senang banget sama nostalgia. Kalau udah lama kamu gitu nggak ngubungin si Aquarius, atau kamu misalnya mantannya gitu, kangen banget deh sama Aquarius, maka 1 minggu ke depan waktu yang tepat untuk ngechat Aquarius. Aquarius, apa kabar lu gitu, membuka pembicaraan. Dia akan senang, dia akan respon kamu dengan senang, karena memang suka dengan nostalgia ya di 1 minggu ke depan. Oke, kita pindah deck lagi untuk ganti elemen. Elemen terakhir, elemen air guys, water sign. Kita mulai yang pertama dari Cancerian dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Cancerian, Hai Cancer. Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Sesama water sign kayaknya, Cancer, Scorpio, Pisces yang banyak kepo sama Cancer. Dan Knight of Cups, can you forgive me? Bisa gak sih lu maafin gua pengen minta maaf sama lu. Banyak Cancer yang akan bilang minta maaf, I'm sorry, untuk yang sedang kepo sama Cancer ini. Ada penyesalan di sini guys, kayak merasa bersalah juga. Atau akan ada yang terang-terangan mengungkapkan isi hatinya, perasaan hatinya. Tidak hanya tentang romance guys ya. Mungkin kalau dia ke bestinya dia akan bilang, gue pernah gak sih bilang kalau gue senang banget punya bestie kayak lu? Lu tau gak sih kalau lu tuh penting banget dalam hidup gue? 17 tahun kita berteman, lu gak pernah lari, lu ada terus sama gue. Thank you very much ya. Terus kamu dibayarin makan. Itulah the Knight of Cups, mother figure energy. Cancerian ini sangat luar biasa kulihat, dan sangat perhatian banget ya. Perhatian banget. Kalau kamu mau minjam uang sama Cancer, 1 minggu ke depan adalah momen yang tepat. Kalau memang uangnya ada, dia akan ikhlas-ikhlas aja, nggak usah dibalikin gitu. Oke. Lagi baik hati dia ya. Oke, kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Halo. Kalau pandai descending for collective yang lagi kepo sama Scorpio. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Banyak kan Libra, Gemini, Aquarius yang aku lihat kepo sama Scorpio. Scorpio udah malas banget sama kamu, gak kuat dia ngadepin kamu katanya guys, mau pergi aja deh. Iya. Dia menemukan sesuatu tentang kamu guys, dan I really don't like it. Really, kamu gitu ya ngomongnya sama gua? Bisa jadi begitu ya. Gak nyangka aku kalau kamu itu ternyata bisa berbuat seperti itu sama aku. Gak sanggup aku melihat kamu lagi menjauh guys. The Six of Swords mengalah. In general, apaan sih si Goofy ini berisik banget deh. Scorpio ini kayak memutuskan untuk tidak memperjuangkan lagi, tidak melanjutkan lagi, tidak mau berkorban lagi, tidak akan memberikan energi apapun lagi, tidak akan doing effort any effort anymore in the future. Keluar dari medan pertempuran, males. Apakah Scorpio bisa melakukan itu? Aku rasa ini titik terakhirnya si Scorpio ini. Titik terakhirnya guys. Siapapun kamu saat ini yang sedang kepo sama Scorpio, udah nggak bisa diusahakan dia lagi, karena Scorpio itu bukan tipe yang gampang menyerah guys. No. Scorpio itu kalau udah fokus pada satu, dia tuh akan berjuang terus di situ, tapi nggak sanggup lagi dia menghadapimu katanya.
Kemungkinan besar kamu susah sama Scorpio. Enggak, Libra, Gemini, Aquarius yang paling kuat ya. Oke, kita segera teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kolektif yang lagi kepo sama Pisces, hi Pisces, welcome. Ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. I'm on vacation. Siapa tadi dapat kartu The Death ini? The Death, Sagittarius dapat The Death, Pisces dapat The Death. What a coincidence. No, there's nothing as a coincidence in this world. Oh, ada 2 zodiak mendapatkan kartu yang sama. It's very rare guys. The Death ini adalah big rapid transformation yang terjadi ya. Bisa jadi akan ada kematian yang dihadapi oleh si Pisces ya, bukan Pisces yang mati guys, bukan. Tapi mungkin dia akan mendatangi upacara pemakaman ya. Tapi enggak. Entah kenapa aku harus bilang begitu. Tadi di Sagittarius aku nggak bilang begitu, nggak tahu kenapa. Udah lupakan. Kita nggak bahas yang aneh, yang menyedihkan di sini sedapat mungkin. The Death adalah perubahan besar yang terjadi dalam hidup Pisces atas perintah dari universe. Dan tidak bisa ditolak oleh si Pisces ya. Akan ada perubahan massive, a very massive and rapid transformation di 1 minggu ke depan. Dan The Death ini ketika datang proses dimulai something like that guys. Karena The Death ini tidak akan pernah bisa cepat ya. The Death ini efeknya bisa terlihat 7 tahun kemudian, efeknya bisa terlihat 7 bulan kemudian, efeknya bisa terlihat 7 minggu kemudian. Yang jelas dia nggak akan dapat terjadi cepat. Yang dilihat dari The Death adalah proses. Dimulainya sebuah proses, kayak ada kontrak yang ditandatangani, ya, mulai begitu. Dan itu akan membuat hidup si Pisces ini berubah selamanya, tidak akan pernah kembali ke seperti yang dulu lagi atau yang sebelumnya ya. This is a very good transformation card guys. The Death adalah kartu yang baik sekali karena dia tidak akan pernah mengubah manusia menjadi berantakan. The Death mengubah manusia justru ke arah yang lebih baik ya. Jadi Pisces akan memulai perubahan ke arah yang lebih baik dalam hidupnya, dimulai dari 1 minggu ke depan untuk Pisces yang sedang kalian kepoin, oke? Dia nggak bisa kamu bodohin lagi, oke? Oke guys, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini. Kepo berlama-lama tidak baik, segitu saja sudah cukup. Aku yakin sudah banyak yang kalian dapatkan dari situ guys. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo 1 menit minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.